Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para insan pengadaan, para pemerhati pengadaan barang jasa, khususnya para fungsional pengelola pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia, izinkan pada video kali ini saya untuk mengulas peraturan yang baru kemarin beredar. Walaupun sebenarnya diundangkannya sudah beberapa waktu sebelumnya, tapi di di WhatsApp, di media sosial lah ya, baru kemarin dan saya berkepentingan ya untuk mengulas. Saya mengulas di video ini bukan karena saya tahu, justru karena saya ingin tahu. Artinya video ini kita baca sama-sama, kita komentari sama-sama. Nanti teman-teman silahkan ya di kolom komen, berkomentar, bertanya, nanti akan kita jawab semampu kita. Kami dari bidang pengembangan profesi dan diklat dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia pun juga ingin berkontribusi, ingin melayani para fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia sebaik-baiknya melalui berbagai media. Video saya ini hanya satu dari bagian pelayanan, ya, satu dari bagian pelayanan yang lain-lain yang akan Anda dapatkan nantinya sebagai bagian dari diseminasi. Oke, kita akan lihat ya peraturannya. Langsung share screen. Bismillah. Oke. Ini adalah peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 yang diundangkan tanggal 27 Juni 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Ya, jenjang jabatan fungsional. Sekali lagi saya memvideokan ini bukan karena saya paham isi peraturan ini, tapi karena saya ingin tahu isi peraturan ini, kita baca sama-sama dan kita komentari sama-sama selaku fungsional pengelola pengadaan nih. Ya, mungkin tidak semua ya kita bahas di sini karena kalau semua ya biar biar itu menjadi tanggung jawab dari BKN yang mengeluarkan peraturan ini ya. Silahkan nanti kita akan coba cari jalur komunikasi yang baik ya untuk melanjutkan karena bagaimanapun kita adalah pejabat fungsional ya yang mempunyai jabatan fungsional pasti harus aware dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Peraturan BKN nomor 3 2023 ini yang pasti adalah pasangan hidupnya Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional dan memang peraturan BKN ini ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu-tunggu ya peraturan BKN ini karena aturan di Permenpan 1 2023 ini eh, efektif berlakunya adalah Januari 2023 gitu ya. Hanya saja penilaian angka kredit yang model lama masih dikasih waktu sampai pertengahan tahun ini oleh tim penilai angka kredit. Habis itu sudah pensiun, habis itu menggunakan konversi predikat kinerja. Nah, penjelasan terkait dengan angka kreditnya bukan tugasnya Permenpan, tugasnya adalah BKN. Oleh karena itu, Menpan dan BKN berkolaborasi membuat aturan ini. Yang sebelumnya ini jauh-jauh sudah lama ada, ya, beberapa bulan yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan BKN melalui peraturan ini, ya, peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 gitu. Nah, kalau saya mengulas peraturan BKN itu, saya itu senangannya itu lihat paling bawahnya dulu. Apa namanya? Lihat ketentuan peralihannya dulu ya. Kita lihat dulu ya. Oke, lagi ini kita sama-sama belajar loh ya. Jangan dikira aku ngerti ya. Ya. Nanti kita akan bikin ya sosialisasi dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Nanti kita akan minta bantuan masternya ini semua ya, Mas Rangga ya, dia itu Mas Rangga itu kamus berjalan saya, Pak, kalau urusan angka kredit fungsional itu beliau itu luar biasa ya. Ini kita lihat dulu peraturan itu dari belakangnya dulu Pak bagian ini Pak. Jadi di ketentuan penutup dikatakan bahwa pada saat peraturan badan ini berlaku, maka peraturan BKN 11 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, dan peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkannya tanggal 27 Juni. Sehingga kalau
saya menerjemahkan ini sudah jelas ya. Mulai tanggal 27 Juni, peraturan ya BKN nomor 11 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini jelas ya. Peraturan BKN yang 11 2022. Kayaknya sih ada di komputer saya. Nah, ini dia peraturan BKN yang mengatur ini ya. 11 2022 ini digantikan oleh peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 karena isinya harus mengikuti Permenpan 1 2023. Jadi yang mengatur mengenai format-format ini nih ya, formulir perhitungan dan ini dirubah ya. Ini dirubah ya. Ini nggak berlaku lagi sejak tanggal 27 Juni 2023 ini pas ya. Karena juga eh, eh, versi Permenpan 1 yang angka kredit dari predikat kinerja pun juga belum benar-benar diterapkan. Karena memang menunggu peraturan BKN ini. Oke ya, gitu ya. Jadi peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis ini dicabut dan tidak berlaku. Ya, clear ya. Kita lihat lagi apa yang dikatakan di ketentuan peralihan. Oke, di sini berdasarkan peraturan ini berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai angka kredit kumulatif sesuai aturan Permenpan 1 2023 ya terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian angka kredit berdasarkan Permenpan 13 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional sesuai contoh sebagaimana tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian penyesuaian ini dilakukan paling lambat 31 Desember 2023. Kita lihat ya lampiran 3 ya. Kita lihat lampiran 3. Oke. Namanya juga kita ini apa membuat konten sekaligus belajar ya gitu ya. Nah, ini harus ada penyesuaiannya seperti di lampiran 3 ini. Lampiran 3 ini. Nah, ini dia. Ini ya peraturan BKN ini penyesuaian angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi. Ya. Jadi istilahnya angka kredit konvensional dan angka kredit integrasi sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai angka kredit kumulatif sesuai dengan Permenpan 1 2023. Nah, ini penyesuaian angka kredit dan dari metode konvensional ke metode integrasi mencakup ini ya, angka kredit kumulatif integrasi dihitung berdasarkan penetapan angka kredit konvensional terakhir ya. Penetapan angka kredit konvensional terakhir dari pejabat fungsional. Nah, angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar. Nah, ini ada kata istilah nilai dasar gitu ya. Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka. Nah, bagi jabatan kita langsung ke jabatan izin ya. Saya tidak mengulas semua jabatan fungsional karena kita ada di ranah pengelola pengadaan barang jasa langsung yang ahli ya. Ya, ini penetapan angka kredit jabatan fungsional dimulai dari jenjang ahli pertama. Nah, ini dia ya, dilakukan. Nah, kalau yang angka kredit lama, angka kredit konvensional, kalau misalkan dia ahli muda 3C, itu mestinya antara 200 sampai 300 ya. Nah, itu dikurangi 200. Pokoknya kalau ahli muda itu dikurangi 200. Ahli pertama dikurangi 100. Ahli madya dikurangi 400. Dia 100, 200, 400. Ahli pertama dikurangi 100, ahli muda dikurangi 200, ahli madya dikurangi 400. Sehingga rentang angka kredit akumulasi baru itu antara kayak gini nih. Misalkan kalau ahli muda 3C, mestinya kalau sudah dibuat angka kredit kumulatif yang baru yang terintegrasi itu antara 0 sampai 100 seharusnya. Kalau belum 0 sampai 100 ini harus diperbarui, harus dikoreksi ya. Itu kalau 3D seharusnya sekarang ini angka kredit integrasi antara 100 sampai 200 gitu. Kalau golongan 3A antara 0 sampai 50 seharusnya. Kalau nggak 0 sampai 50 dikoreksi, Pak, ya. Harus dikoreksi. Ya, karena kalau nggak dikoreksi ya akan salah seumur hidup dia gitu ya. Karena ini modal dasarnya. Kalau 3B antara 50 sampai 100, ya 3B 50. 3C 0 sampai 100, 3D
100 sampai 200. Nah, itu angka kredit yang seharusnya. Nah, kalau yang dia A5 dia, kalau dia golongan 4A, itu seharusnya angka kredit integrasi itu 0 sampai 150 kalau golongan 4A. Jadi kalau nggak 0 sampai 150, salah berarti masih. Kalau golongan 4B, 150 sampai 300, golongan 4C, 300 sampai 450, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini kalau yang eh, dimulai dari golongan 3A. Kalau penetapan angka kredit jabatan fungsional dimulai dari hari pertama golongan 3B. Kalau dari 3B, ya 0 sama sebenarnya mirip dengan yang di atas ya, 0 sampai 50 gitu ya. 0 sampai 50. Nah, kalau 3C, 0 sampai seharusnya kalau 3C 0 sampai 100. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, rekan-rekan ini patokannya angka yang di sini nih angkanya. Jadi lihat bawahnya sama ya. Kalau dia mulai mulai 3B, lihat ini ya, 3B, angka kredit yang benar sekarang ada integrasi. Angka kredit integrasi adalah 0 sampai 50. Kalau 3C 0 sampai 100. Ya kan sama kan? 0 sampai 50, 3C 0 sampai 100. Gitu, lihat. Jadi kalau dia memang benar-benar versi di awal nih, golongan 3A, 3C, 4A, itu dia mulainya udah bisa seharusnya antara nol gitu ya, karena memang angka kredit sekarang itu setiap pindah jenjang jabatan dinolkan lagi gitu ya. Oke ya. Nah, kita baca ini sini ya, kita belajar sama-sama nih. Angka kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Nah, semuanya ya, semuanya. Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi ya dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi. Ini bahasanya harus ditelan pelan-pelan ini ya. Ini di bawah ada contohnya kok. Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat dan atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Angka kredit pengembangan profesi pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Gitu. Nah, dalam hal terdapat kelebihan angka kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud angka 3 tadi ya, maka kelebihannya menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan integrasi. Wah, ini enak juga ya. Jadi kalau angka kredit yang kemarin pengembangan profesi itu lebih gitu ya, itu nggak dihapus ya, tapi dipindahkan ke angka kredit tugas jabatan. Gitu ya. Kalau saya salah, komen aja ya, nggak apa-apa. Sekali lagi di video ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama membaca ini ya. Angka kredit kegiatan penunjang integrasi, angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah angka kredit kumulatif integrasi dikurangi angka kredit pengembangan profesi, hasilnya masih melebihi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Ya, jadi kalau sudah cukup gitu, berarti saya simpulkan nggak perlu berarti ya ini ya. Kita lihat lagi ya. Angka kredit penunjang sebagai angka 5 dituangkan nggak boleh lebih dari 20% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Kebutuhan angka kredit naik pangkat tidak di tabel ini, tabel yang lain ya, dan itu sudah pernah kita ulas ya. Nanti kita lihat ini ada contohnya ini ya. Contoh ini, contoh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan, pangkat dan golongan ini. Saudara Rafasya Abiyu, ya, pejabat fungsional ahli muda. Untungnya contohnya yang tingkat ahli ya, jadi relevan dengan kita ya. Pangkat ahli muda penata ya, golongan 3C, memiliki angka kredit kumulatif konvensional itu dulu 287,5. Nah, konvensional kan kayak gini dulu itu ya. Nah, ini total 287,5 totalnya lah. Kalau diringkes-ringkes beginilah isinya ya. Pendidikan, bla 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 bla. Yang tugas pokok dengan profesi totalnya 287,5. Oke. Nah, penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah berikut. Nih,
angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional, ya, kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu 287,5 dikurangi, dan ini kan dia dikurangi, ini dia, karena dia 3C dikurangi 200. Pokoknya ingat-ingat ya, kalau ahli pertama dikurangi 100, ahli muda dikurangi 200, ahli madya dikurangi 400. Yes, itu mudahnya ya. Nah, ini ya dikurangi. Jadi dikuranginya adalah dikurangi langsung nilai dasar ya. Ya, dan ini 287 ya, angka kredit kumulatif, bukan tugas pokok. Kalau tugas pokok di sini hanya 153,5. Bukan 153,5 dikurangi 200 lah, minus gitu ya. Tapi adalah angka kredit kumulatifnya, totalnya di bawahnya lah. Ya, gabungan ini antara pendidikan, tugas pokok, profesi. Ini kan yang lama kan modelnya begini nih, kan gitu ya. Jadi ini total yang paling bawah berapa dikurangi nilai dasarnya. Contohnya di sini 287,5 dikurangi 200 tinggal 87,5. 3C. Nah, 3C 87,5 sudah benar belum? 3C, kalau ulang 3C adalah 0 sampai 100. Benar ya. Makanya kalau 3C itu mestinya antara 0 sampai 100 kalau sudah dirubah menjadi angka kredit integrasi. Itu ya. Maka angka kredit integrasi dituangkan ke dalam formulir ini seperti dicontohkan di ini ya. Dituangkan ini formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Jadi seluruh fungsional di Indonesia ini khususnya untuk bagian kepegawaian ya, harus membuat ini ya, harus membuat ini ya, terlepas yang bersangkutan mengajukan angka kredit atau tidak, harus diintegrasikan sesuai perintah di pasal peralihan tadi di peraturan BKN nomor 3 2023 ini. Terlepas yang bersangkutan ngirim angka kredit atau tidak kemarin-kemarin itu, ini harus diintegrasikan karena ini sudah menjadi modal dasar. Seperti ini ya. Nah, perhitungannya formatnya seperti ini. Perhitungan penyusunan angka kredit, jumlah angka kredit yang diperoleh 287,5, nilai dasarnya 200, angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi 87,5. Nah, ini ya. Jadi harus dibuat seperti ini, formulir perhitungan akumulasi. Jadi ini disahkan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Angka kredit kumulatif integrasi ya. Ya, ini sudah menjadi ini ya, angka kredit kumulatif yang sudah terintegrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, kegiatan penunjang ditentukan sebagai berikut nih. Ya, nanti ini kan ini hitungannya 87,5 kan setelah dikurangi. Ini baru langkah pertama loh ya, Bapak Ibu. Ini ya. Ini baru langkah huruf A ya, ini baru langkah huruf A, ini sekarang langkah huruf B-nya. Jadi langkah huruf A itu menghasilkan dari 287,5 menghasilkan 87,5. Sekali lagi langkah huruf A itu dari 287,5 menghasilkan angka 87,5. Sekarang dilanjutkan ke langkah huruf B. Langkah huruf B adalah angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 angka kredit dan angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya. Kemudian angka kredit penunjang dituangkan sejumlah 0. Gitu ya. Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi 87,5 dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi. Maka 87,5 dikurangi 4, ya, dikurangi ini ya, pengurangannya adalah angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi. Nilainya berapa di sini? Nah, di sini angka kredit pengembangan profesi integrasi diatur di sini rekan-rekan ya. Diatur di sini angka kredit pengembangan profesi integrasi itu berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan. Jadi karena ini ahli muda, maka angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk naik setingkat lebih tinggi ahli madya itu adalah 4 gitu ya. Sehingga ini
ditambahkan dengan 4 gitu ya angkanya ya. Koreksi jika saya salah ya. Terutama Om Rangga ya, master saya, guru saya ini beliau nanti akan kita wawancara beliau ya. Saya hanya mencoba untuk ikut berkontribusi juga penasaran diri saya sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun hidup kita ya nanti karir kita yang menggunakan peraturan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Antara Permenpan 1 2023 dan per BKN 3 2023 gitu ya. Permenpan 1 2023 dan per BKN 3 2023. Ya ditambahkan 4 kalau 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 tugas penunjang integrasi kan angka kredit pengembangan profesi integrasi 4 karena syarat minimalnya untuk naik ke Madya 4 gitu ya. Nah, sekarang ini kok 0. Mengapa dinilai 0 di sini? Maka karena di sini ditulis ya aturannya di sini angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan bila jumlah angka kredit kumulatif dikurangi angka kredit pengembangan profesi itu masih nggak nol gitu ya. Masih nggak nol, masih melebihi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Berapa itu? Ya, saya buka Permenpan 1 2023 ya, yang di peraturan BKN ini juga dijelaskan gitu ya. Sama. Nah, ini dia ya. Angka kredit konversi predikat. Nah, ini misalkan ini contohnya ya ahli siapa dia siapa ya, Bang. Bismillah. Enggak benar yang ini ya. Nah, ini misalkan ini ketiga C. Nah, untuk naik pangkat itu butuh 100. Ya, butuh naik pangkat butuh 100 ya 3C, 3D, 3D, 4A 100 itu ya. Jadi total akumulasinya 200 baru bisa naik ke eh, ini 3C ke 3D. Nah, ini ya total akumulasinya ahli muda ya untuk bisa ke 4A total itu harus 200 gitu ya. Per jenjangnya 100-100 gitu ya. Jenjangnya 100-100. Nah, ini kita lihat nih. Saya belajar ini Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya, real. Saya belajar. Kita lihat sama-sama koreksi jika saya salah ya. Tapi yang pasti ini saya tunjukkan setidaknya adalah untuk menunjukkan bahwa ini, nah ini nol ini. Ya, karena cukup ya, ya, ya ini ya, dibilang, dikatakan di sini bahwa angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan bila jumlah angka kredit kumulatif integrasi ya tadi 85 tadi dikurangi angka pengembangan profesi ya sehingga menghasilkan angka 83 itu masih melebihi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Oh, kenaikan jenjang jabatan. Kita lihat. Kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi kalau golongannya dicontohkan ini 3C kan 100-100 sehingga akumulasi 200. Kalau sudah akumulasi 200 baru bisa naik ke 4A itu nanti 4A pada saat 4A dia nol lagi. Ya, tadi kita kita lihat ya, ini dicontohkan di sini nol di sini dicontohkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi dari 87,5 akhirnya masih dikurangi 4 ya. 4 ini soalnya adalah angka kredit pengembangan profesi integrasi yang merupakan syarat minimalnya untuk naik ke jenjang muda. Nah, dikurangi ini. Berarti dari 87,5 dikurangi 4 ya, dikurangi 4. 87,5 dikurangi 4. Maka menghasilkan angka 83,5. Tuh, ya. Menghasilkan angka 83,5. Nah, angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi akhirnya dituangkan ke dalam ini nih, formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Ya, ini ya, di formulir berikutnya tadi ini beda dengan formulir yang ini ya. Kalau ini adalah formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi menghasilkan angka 87,5. Maka langkah huruf B itu adalah menggunakan formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit, di mana di sini informasinya adalah
pendidikan 100, tugas pokok 153. Tadi ini 287,5 ya. Nah, di sini di- disampaikan tugas jabatannya adalah 83,5, angka kredit integrasi ya, diambilkan dari langkah huruf B tadi 83,5, itu ya, pengembangan profesinya 4, maka jumlahnya tetap 87,5. Jadi ini hanya mengurangi, jadi pengurangan pengembangan profesi integrasi tadi itu supaya tidak double gitu ya. Ternyata supaya tidak double. Jadi pada intinya tetap 87,5, tetap 87,5 intinya. Itu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak mengurangi haknya fungsional, dia tetap 87,5 setelah dikurangi nilai dasar. Hanya saja perinciannya antara tugas jabatan dan pengembangan profesi integrasi ini tidak boleh double-double, sehingga sedemikian hingga totalnya tetap 87,5 yang merupakan pengurangan dari angka kredit konvensional dikurangi dengan nilai dasar gitu ya. B. Ini adalah langkah huruf B. Jadi ada dua formulir ya, A, B. Formulir yang A namanya adalah formulir penghitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Formulir yang B namanya adalah formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Nah, ini. Nah, kemudian eh, langkah nomor 3 adalah angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam pak integrasi. Nah, pak yang versi baru, itu ya. Penetapan angka kredit integrasi. Nama dokumennya adalah itu ya, penetapan angka kredit integrasi. Dan ini harus seluruh Indonesia harus sama. Karena ini peraturan BKN berlaku untuk seluruh jabatan fungsional. Namanya juga tadi peraturan BKN tentang jabatan fungsional, ya kan? Harus endingnya menetapkan ini dia pak integrasi yang isinya seperti ini. Pak integrasi lama baru jumlah peralihan gitu ya, di mana angkanya adalah angka kredit dasar yang diberikan, angka kredit yang diperoleh dari pengalaman, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan, angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang. Nah, ini rekan-rekan diisi 83,5, cukup begini saja ya, cukup begini 83,5. Jadi diisi di kolom baru dan jumlah 83,5 dicontohkan di sini. Kemudian yang pengembangan profesi diisi 4, totalnya 87,5 tetap. Nah, sehingga di sini ada kotak yang baru di sini ya. Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang sudah diberikan pedoman di sini. Kalau untuk dia naik pangkat, ya ini kan golongannya 3C nih ya, contohnya ini ya. Golongan 3C untuk naik pangkat, dia butuhnya 100 ya, 3C ke 3D. Untuk naik jenjang, butuhnya 200. Ini pedomannya yang di sini ya, Permen 41 2023, ini pedomannya. Ya, ini adalah untuk naik pangkat, untuk naik jenjang. Jadi antara 3C, 3D, ini akumulasi menghasilkan angka 200 baru bisa naik ke ahli madya. Yes, balik situ ya. Itu 200. Nah, di sini di sini untuk kenaikan pangkat, ini sekali lagi ya, kotak ini ya tidak lurus vertikalnya ya. Ini adalah perhitungan sendiri ya, perhitungan sendiri. Sehingga di sini angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang ya, untuk naik pangkat dia kurang berapa? Kan ini kan untuk naik pangkat dia kurang 16 16,5 ya. Naik pangkat dia kurang 16,5, 87,5 kan? Ya, naik pangkatnya kan 100. Ya, 100 kurangi 87,5 maka 16,5. Nah, tapi untuk naik jenjang ya, masih perjalanannya dia harus berjuang melewati 100, melewati 116 karena ya untuk naik jenjang. Oke ya, 3C ke 3D itu 100, 3D ke 4A 100, sehingga total akumulasinya 200. Itu cara membacanya gitu ya. Ini ya, 3C 3D itu berarti 3C ke 3D itu butuhnya 100. Ya, ya 3C ke 3D sudah.
3D menuju ke 4A-nya butuhnya 100. Ini akumulasi untuk naik jenjang itu 200 gitu ya. Itu cara membaca tabel ini begitu ya, jangan terbalik ke bawahnya ke atasnya. Jadi 3C ke 3D itu butuh 100. Pada saat dia akumulasinya mencapai 100 belum bisa naik ke A5 dia masih ahli muda. Butuh 100 lagi menuju ke 4A. Butuh 100 lagi menuju ke 4A. Setelah akumulasinya 200 ke atas, baru dia bisa mengajukan ke ahli media melalui mekanisme uji kompetensi ya. Seperti itu. Jadi untuk naik pangkat saja dia hanya butuh 16,5 karena naik pangkat butuh 100. Nah, tapi untuk naik jenjang tinggal dikurangi 200 kurangi 87,5. Ini pengurangannya, sorry, sorry. Ternyata yang mudah ya. Pengurangannya tinggal mengurangi di atasnya saja. 100 dikurangi 87,5 sama dengan 16,5. 200 dikurangi 87,5 menghasilkan 116,2. Nah, pengembangan profesi di sini adalah eh, pengembangan profesi itu butuhnya 6 gitu ya. Pengembangan profesi butuhnya 6. Maka karena butuhnya 6 dia masih punya 4 gitu ya. Itu pengembangan profesi butuhnya 6 dia masih punya 4 maka dia kurang 2. Jadi pengembangan profesi itu cukup di apa? Cukup dinilai antara minimalnya saja kok ya. Kebutuhan syarat minimalnya berapa gitu ya langsung di tapi kalau nilainya itu melebihi maka dipindahkan ke angka kredit tugas jabatan seperti tadi dikatakan tadi ya gitu. Oke, kemudian ini dicontohkan lagi ya, dicontohkan lagi pejabat fungsional ini kali ini dicontohkan Saudara Faiz Alfi Ma'alimadia, golongannya 4B, angka kredit konvensionalnya 903. Wah, keren ya. 4B ya, 4B 903. Maka penetapan angka kredit konvensional dia ini kan 903 ya. Maka disesuai dengan langkah pertama yaitu formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi dikurangi nilai dasarnya. Kalau ahli media itu berkuranginya adalah 400, maka 903 kurangi 400 sama dengan 503. Nah, 503 nih. Nah, 503 ini kalau 4B sudah benar belum ya? Kita lihat. 503. Kalau golongannya, nah ini ya ahli media 503. Golongannya 4B. Nah, seharusnya kalau sudah dikonversi itu antara 150 sampai 300 ini masih 503. Nah, kita lihat nih contoh kali ini kalau contohnya memang banyak ya. Ini luar biasa. Memang juga apalagi kalau fungsional guru gitu biasanya kan gede-gede Pak angka kreditnya. Saya selalu iri kok sama fungsional guru gitu ya. Ini yang gede-gede contohnya ini 903 golongannya masih 4B Pak. Ya fungsional seperti ini banyak nih Pak. Kecuali fungsional BBJ aja yang nggak mungkin kayak gini nih ya. Tapi fungsional yang senior senior kayak guru gitu setahu saya ya fantastis fantastis gitu ya fungsionalnya ya luar biasa. Nanti di sini dicontohkan ya dicontohkan di sini kan 903 maka dia dikurangi 400 menghasilkan 503. Nah, di sini ya ditulis di sini awalnya 903,48 dikurangi 400 menjadi 503,48. Nah, kita lihat di sini angka kredit kumulatif. Nah, angka kredit pengembangan profesi dituangkan sejumlah 12 angka kredit dari angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang angka kredit kenil apa namanya angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 30 angka kredit. Kenapa kok 30 ya? Kita lihat. Nah, saya masih belum mengetahui ya kenapa kok 30 ya, minta maaf ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Tolong bantu saya di kolom komentar ya, kenapa kok ini diisi 30 ya, angka kredit penunjang ya. Mungkin karena dikurangi tadi ya, masih belajar ini Bapak Ibu. Ya jelas gini, angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi. Jadi ini pengembangan profesi dan eh, tugas penunjang itu eh, sama itu ya. Jadi ditambahkan dulu, sorry ya, ditambahkan dulu, barulah dikurangi dengan 503.
Makanya menghasilkan tugas jabatannya 403. Sebenarnya ini adalah tetap ujung-ujungnya 503,48. Nah, totalnya lihat. Ya, tetap kan huruf B pada saat mengisi formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit, maka tetap aja ujung-ujungnya adalah 503,48 gitu ya. Apapun itu tetap ujung-ujungnya adalah angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar. Itulah yang akan menjadi perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Angka kredit integrasinya itu hanya dikurangi nilai dasar. Ini hanya masalah perinciannya antara tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang gitu. Sedemikian hingga tidak boleh melebihi dari 503 gitu. Ini kan ceritanya adalah angka kredit konvensional dirubah ke angka kredit integrasi. Totalnya di sini 503 ya kan. Nah, totalnya di sini kan 503. Nah, tinggal dirincikannya nih. 503 kan ada pengembangan profesi itu 12. Di sini ditaruh sih ruangnya sendiri dipisahkan dari tugas jabatan. Ya, kalau ini unsur penunjang ini 30 di sini. Entah 30 dari mana ini. Yang jelas totalnya tetap haknya ujung-ujungnya tetap 503. Ya, tetap 503. Nah, sekarang angka kredit kumulatif ditetapkan dalam pak integrasi, maka ditetapkan seperti ini ya. Pak integrasinya adalah pak yang lama, bukan ya, pak integrasinya adalah pak yang lama sudah kosong ya. Pak yang lama sudah kosong, ya, 150 angka kredit tugas jabatan ditambah yang lama baru nih ceritanya 353,48, maka tetap ujung-ujungnya pokoknya intinya perhitungan ini harus sama ini antara formulir yang sebelumnya dengan penetapan pak integrasi. Dengan pak integrasi totalnya ini harus 503. Ya, ini harus 503. Nah, sekarang kita lihat kalau dia untuk naik pangkat karena golongannya 4B, untuk naik pangkat butuh 150, untuk naik jenjang jabatan butuh akumulasi 450. Itu ya, seperti itu. Oke, ini contoh lagi yang 4A. Saya lebih senang yang ini dulu ya, nanti di bagian kedua nanti ada bagian yang lain ya. Ini media saya belajar sebenarnya konten YouTube ini, rekan-rekan ya. Ini sekarang contohnya adalah golongan 4A, Saudari Bintang Sukma, golongan 4 ahli fungsional media, 4A, angka kredit konvensional kumulatifnya itu 375. Pak. Itu masih lebih kecil dari saya dulu. Kalau saya itu 405 kalau saya itu. Ya, masih 405 kalau saya ini 375 ini malah lebih kecil ya. Kita lihat contohnya ya. Ini angka kredit konvensional yang masih lama 375. Maka langkah pertama sama kayak tadi, ya, angka kredit kumulatif integrasi itu angka kredit pengembangan profesi ditetapkan sejumlah 0, angka kredit penunjang tugas 0, angka kredit tugas jabatan 0. Nah, sehingga ditetapkan ya, ditetapkan. Oh, ini langsung ini. Oh, ini contoh yang kedua ini langsung ya, langsung, maka tinggal kita lakukan langkah ya seperti ini ya, penyelesaian angka kredit kumulatif integrasi ya, angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan ya. Kalau kejadian seperti ini, maka angka kredit kumulatif integrasi maka ditetapkan sejumlah 0. Nah, ini berarti sama dengan yang tadi disampaikan ya, asal tidak melebihi ya. Kan eh, kalau dikurangi nilai dasar itu kan dia harus dikurangi 400 karena ahli media. Ini kan ahli media golongan 4A. Pengurangnya nilai dasarnya itu 400, dia masih 375. Maka angka kredit kumulatif di sini ditetapkannya 0. Ya, gitu. Kemudian angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi ini ya, pengembangan profesinya 0, penunjang integrasinya, kegiatan penunjang integrasi 0, dan tugas jabatan 0. Semuanya 0. Jadi manakala akumulasinya itu kurang dari nilai dasarnya, jadi kesimpulan saya gitu ya, kalau akumulasi angka kredit akumulasi konvensional itu kurang dari nilai dasarnya, maka semua yang ditetapkan dalam penetapan angka kredit integrasinya dinilai 0 semua. Dari contoh tiganya gitu. Sekarang kita lihat contoh 4 nih. Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat.
golongan ruangnya. Nah, ini contohkan ini contoh kasus yang berbeda lagi nih ya. Ini Saudara Fadila Nurikma, pejabat fungsional madya ya. Fungsional madya, pangkatnya itu masih 3D. Wah, gimana itu Pak? Dia sudah madya, tapi pangkatnya masih 3D. Nah, kalau gini gimana ceritanya? Kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ini contohnya dia angka kredit dia itu 440. Ya, dia masih ahli, dia sudah menjadi ahli madya, tapi golongannya masih 3D. Apa perlakuan yang harus dilakukan? Nah, kita lihat ya. Lihat di sini adalah angka kredit konvensional dia 440 nih contohnya. Maka yang dilakukan di sini adalah penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi dengan nilai dasarnya. Nilai dasarnya berapa? Untuk apa namanya? Ahli muda, ini kan ahli muda ya. Ahli madya ya. Sebentar. Nah, nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat. Nah, ternyata begitu ya. Jadi tak pikir nanti dikurangi 400 ya kan dia kan ahli madya kan. Jadi manakala nanti kita menemui kasus ya bahwa jenjang jabatannya itu lebih tinggi dari pangkatnya, contohnya saudara saudari Fadila Nur Hikmah ini dia sudah madya tapi golongannya masih 3D gitu. Ya, kalau kalau menggunakan perhitungan sebelumnya kan nilai dasarnya kalau madya kan 400 ya kan? Nah, tapi enggak, ini tidak dikurangi 400, enggak fair karena dia masih golongannya 3D. Maka pengurangnya bukan 400 tapi pengurangnya 200 ya. Jadi ini dikurangi sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat. Nah, jenjang jabatan pada pangkat itu nilai dasarnya kalau berarti kan pada pangkatnya karena dia masih 3D kan mengacu ke ahli muda. Nah, ahli muda nilai dasarnya berapa? 200. Maka golongan ruang yang didukunya. Makanya pengurangnya bukan 400, tapi ini lihat 200. Itu ya. Jadi 440,9 dikurangi 200, bukan 440,9 dikurangi 400. Itu. Sehingga angka kredit integrasinya 240 ya, bukan 40 tapi 240. Karena apa? Karena dia jenjang jabatannya lebih tinggi daripada pangkatnya. Diatur seperti ini. Jangan tanya saya why gitu ya. Kalau tanya saya why nanti saya akan tanya master saya nih Om Rangga nanti bantuin saya jawab gitu ya. Saya hanya membacakan apa yang ada di sini sehingga formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasinya seperti ini. 440 kurangi 200 menghasilkan 240. Nah, kemudian integrasinya diisi berapa nih Pak? Nah, gitu. Nah, ini ditetapkan di sini angka kredit kumulatif, angka kredit pengembangan profesi dituangkan sejumlah 0. Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 20. Ya, penunjang kegiatan penunjang. Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi. Ya, sehingga yang ditaruh di apa namanya ditaruh di sini adalah 220. Pada prinsipnya tetap saja formulir perhitungan kebutuhan kekurangannya tetap total-totalnya ujung-ujungnya adalah 240,9. Hanya saja ini adalah perkara merinci. Perkaranya adalah merinci tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Itu aja. Ya. Total-totalnya ujungnya tetap aja 240,9. Tuh ya. Nah, pak integrasinya diisi seperti ini akhirnya. Ya. 240. Untuk naik pangkat, dia butuh, ini kan 240 ya. Untuk naik pangkat, ya dia membutuhkan 100 kan. Sehingga kelebihan kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat adalah 20,9 ya. Kalau jenjang jabatan 0 karena dia sudah madya gitu. Tapi untuk pangkat dia belum gitu ya. Dia ada kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat. Dia punya kelebihan di sini, kelebihan angka di situ.
ya. Di contoh yang keempat. Contoh yang kelima kita lihat contohnya gimana lagi nih. Contoh yang kelima adalah pejabat fungsional yang jabatannya itu lebih rendah dari pangkatnya. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Contohnya adalah saudara Abkari Kasafani. Dia masih ahli muda, tapi golongannya sudah 4A. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ya, selamanya juga dinamika kepangkatan, Pak. Bisa aja, Pak. Kalau enggak jabatannya lebih tinggi dari pangkatnya atau pangkatnya lebih tinggi dari jabatannya gitu. Makanya diantisipasilah di peraturan BKN 3 2023 ini ya. Bagus juga ya ini ya memberikan contoh-contoh yang memberikan kepastian langkah gitu ya bagi teman-teman di kepegawaian untuk menetapkan angka kredit integrasinya gitu ya. Membuat pak integrasinya itu memberi ada panduan pasti ya karena contoh ini adalah tidak terpisahkan dari peraturan BKN ini karena kan kita lihat ini kalau contohnya adalah dia masih ahli muda tapi golongannya sudah 4A nih Pak. Nah, itu seharusnya 5 dia ini. Nah, itu angka kreditnya masih 377 karena ya masih muda gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Kalau kejadiannya seperti ini, kalau kejadiannya seperti ini, ya ini 377 tadi ya, 377. Nah, maka dia angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif dikurangi nilai dasarnya. Nah, karena dia masih apa namanya? Dia masih ahli eh, muda gitu ya. Kan tadi prinsipnya adalah mengikuti kepangkatannya seperti yang dilakukan yang tadi kebablasan yang tadi lebih tinggi jenjang jabatannya daripada pangkatnya tadi yang diikuti adalah kepangkatannya. Nah, kepangkatan dia yang diikuti adalah keahliannya. Nah, ini dibalik ya, sorry, saya ralat ya. Kalau yang tadi pada saat jenjang jabatannya lebih tinggi, dia madya tapi golongan masih 3D, maka pengurangnya adalah pengurang ahli muda alias nilai dasarnya adalah 200 bukan 400. Tapi yang ini dibalik nih. Kalau ya, kalau pangkatnya lebih tinggi daripada jenjang jabatannya masih ahli muda, dia pengurangnya adalah 200 ya. Pak ini kan madya Pak itu. Pak ini kan ahli madya. Sorry. Pak sorry. Pak ini kan ahli muda kan 200 gitu ya. Ya, yang layak dia dinilai 200 ya. Jadi melekat kepada ini nih fungsionalnya nih, melihat pada melekat pada fungsionalnya. Bukan pada tempatnya, Pak. Nggak boleh terus Anda minta kalau kondisinya seperti ini ya. Pak, ini pengurangnya seharusnya 400 ya. Nggak mungkin juga angka kredit Anda aja 377 gitu ya. Gitu ya. Tapi bagaimanapun juga tetap kalaupun di atas 400 di atas 400 juga nggak mungkin juga. Mestinya Anda sudah menjadi ahli madya gitu ya. Gitu. Nah, apapun itu, apabila ini kuncinya bukan di angka kreditnya, tapi kuncinya adalah pada saat kondisinya jenjang jabatannya itu lebih rendah dari pangkatnya gitu loh. Jadi kalau jenjang jabatannya lebih rendah dari pangkatnya, contohnya di sini adalah ahli muda tapi pangkatnya dia 4A, maka nilai dasarnya adalah ngikuti jenjang jabatannya. Nih, gitu ya. Sehingga dia dikurangi 200 ya 307 itu kurangi 200 sama dengan 177 itu ya sama dengan 177 ya sekali lagi saya ulangi poin-poin penting ini saya juga memantapkan diri saya sendiri nih karena jaga-jaga kalau teman-teman bertanya saya juga tidak linglung juga ya saya berusaha untuk belajar Bapak Ibu ya ya bukan semata-mata untuk Anda sebenarnya itu untuk saya diri saya sendiri juga ya kayak gitu ya. Nah, jadi, manakala jenjang jabatannya lebih rendah dari pangkatnya, maka nilai dasar pengurangnya adalah ngikutin jenjang jabatannya. Sekali lagi, apabila jenjang jabatannya lebih rendah daripada pangkatnya, contohnya ini ahli muda tapi golongannya sudah 4A, maka nilai dasar pengurangnya ngikutin jenjang jabatannya. Ya, beda cerita kalau yang di atas tadi, yang contoh 4 ya yang contoh 4 di sini ya contoh 4 ini adalah
Manakala jenjang jabatannya yang malah lebih tinggi daripada pangkatnya, contohnya di sini dia sudah ahli madya tapi golongannya masih 3D gitu, ya, maka ya, pengurangnya mengikuti pangkatnya. Pengurangnya mengikuti pangkatnya, bukan mengikuti jenjang jabatannya. Jadi dibalik, ya. Pengurangnya mengikuti pangkatnya sesuai kata-kata yang di sini kasih tebal ini ya. Mengikuti jenjang jabatan pada pangkatnya, golongan ruang yang didudukinya. Ya, ini poin penting saya harus ulangi sekali lagi. Manakala jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pangkatnya, contohnya di sini dia sudah madya tapi golongannya masih 3D, maka nilai dasar pengurangnya adalah mengikuti kepangkatannya. Karena dia golongan 3D, maka nilai dasarnya adalah ahli muda, maka dia dikurangi 200 di sini, bukan dikurangi 400, walaupun dia sudah ahli madya. Ngikuti kepangkatannya. Kepangkatan dia 3D itu adalah kepangkatan ahli muda, di mana nilai dasarnya adalah 200. Beda dengan contoh 5 dibalik. Contoh 5 ini kebalikannya contoh 4, ya, yaitu manakala jenjang jabatannya lebih rendah daripada pangkatnya, ya, bahkan nilai dasar pengurangnya adalah ngikutin, ya, jenjang jabatannya, yaitu contohnya di sini dia sudah apa ngikutin pangkatnya, sorry ya, ngikuti ke, ngikuti jenjang jabatannya, dikurangi 200 gitu ya, bukan dikurangi 400 ya. Gitu. Jadi intinya adalah antara keterbalikan tadi kebalik gitu ya. Jadi kalau jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkatnya, ya, maka dia mengikuti jenjang jabatannya, ya, jenjang jabatannya bukan pangkatnya. Kalau yang tadi, kalau jenjang jabatan yang lebih tinggi daripada pangkatnya mengikuti nilai dasarnya mengikuti pangkatnya. Kalau jenjang jabatannya lebih rendah daripada pangkatnya, maka mengikuti jenjang jabatannya. Seperti itu. Maka akan lebih mudah apabila lihat dengan contoh seperti ini. Contohnya adalah dia sudah muda, ahli muda, tapi golongannya sudah 4A, maka ngikuti apa? Karena lebih rendah kan? Pokoknya jenjang jabatan ini jadi patokan. Lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Ya, kalau lebih rendah seperti ini ya, lebih rendah jenjang jabatannya lebih rendah daripada pangkatnya, maka ngikuti jenjang jabatannya. Karena dia masih ahli muda, maka dia ahli muda. Itu beda kalau lebih tinggi tadi ngikuti kepangkatannya. Ya, ada sisi fairness ya di sini ya. Oke, formulir perhitungannya jadinya seperti ini nih. 377 dikurangi 200 ini 177. Nah, bagaimana dengan pembagian perincian di angka kredit integrasinya? Maka angka kredit profesi integrasinya dituangkan sejumlah 2. Contohnya seperti ini ya. Kalau 4A itu 2. Angka kredit penunjangnya 0. Angka kredit tugasnya eh, maka 177 dikurangi 2, 175. Sehingga dirincinya di formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kreditnya menjadi seperti ini. Ya, menjadi ini 100 tetap menjadi 177 tetap totalnya ya 177. Hanya saja perinciannya adalah tugas jabatannya 175, pengembangan profilnya 2 gitu. Dan sekali lagi tetap tidak mencuri atau tidak mengurangi haknya pegawai total akumulasi integrasi. Ini hanya perkara merinci antara tugas jabatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas. Oke. Nah, sehingga penetapan angka kreditnya menjadi seperti ini. Angka kreditnya adalah dia untuk naik pangkat sudah tidak perlu lagi karena sudah 4A, tapi dia butuh untuk naik jenjang nih. Untuk naik jenjang kan butuh akumulasi 200 tuh. Nah, dia masih punya 177. Nah, gitu akumulasinya. Maka dia kurang 25. Profesinya 6, kekurangannya 4. Ya, untuk naik profesi minimal kan 6 gitu. Nah, gitu. Itu ya rekan-rekan ya, saya pada sesi yang pertama ini lebih tertarik untuk mengulas rinciannya dulu ya, mengulas rinciannya dulu ya, untuk kemudian kita ulas akan kita tindak lanjuti lagi ya dengan eh,
episode berikutnya mengenai peraturan BKN 3 2023 ini yang merupakan eh, peraturan yang eh, pendamping ya peraturan Menpan 1 2023. Itu ya. Oke, kita akan ketemu di episode selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Apabila ada kata-kata yang saya salah silakan dikoreksi saja. Silakan japri saya di 085330686593. Bidang pengembangan profesi dan pelatihan membutuhkan masukan kepada Anda. Ikatan Fungsional Pengadaan ya. Nanti dari IFBI juga ya akan terus. Jadi kita mengkampanyekan ini dari berbagai media gitu ya. Ini YouTube saya ini hanya satu-satunya saja, tidak hanya satu-satunya, tapi masih ada yang lain-lain juga untuk mengkampanyekan karena seluruh BKD, seluruh bagian kepegawaian harus mengikuti peraturan BKN ini sebagai tindak lanjut pendamping dari peraturan Menpan 1 2023 yang memang sudah berlaku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.